Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Pagi, Bu. Gimana kabarnya? Baik, Alhamdulillah. Kita berdoa dulu ya. Iya, Bu. Sebelum kita memulai pelajaran, kita berdoa menurut kepercayaan masing-masing. Berdoa mulai. Selesai. Kita absen dulu ya sebelum belajar. Iya, Bu. Rike Mayusa, Ada, Bu. Yulika. Ada, Bu. Nah, baik, kita langsung mulai saja ya. Iya. Materi kita pada pertemuan hari ini yaitu tentang Indonesia pada zaman Hindu-Buddha, yaitu yang merupakan silang budaya lokal dengan budaya global tahap awal. Nah, di sini siapa yang mengetahui Rike? Ya, Bu. Sebutkan teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia. Teori masuknya Hindu-Buddha di Indonesia ada 4, Bu. Yang pertama Brahmana, Waisa, Kesatria, dan arus balik, Bu. Betul. Jadi pada teori Brahmana itu dikemukakan oleh J.C. Van Leeuwen. Di sini nih dia menyatakan bahwa kaum Brahmana lah yang datang ke Indonesia menurut undangan dari kepala suku untuk kayak menyebarkan agama Hindu-Buddha gitu, untuk kayak menyebarkan agama Hindu-Buddha di Indonesia gitu. Yang kedua, teori kesatria. Ini nih golongan para jurid yang nyebarin, karena pada saat itu di India tuh kayak ada perang. Para jurid ini nih mengalami kekalahan, jadi mereka kan kalah perang, mereka kayak kabur ke Indonesia gitu. Terus mereka diyakini untuk menyebarkan agama Hindu-Buddha. Terus yang ketiga yaitu teori Waisa. Teori ini nih dibawa oleh para pedagang. Para pedagang ini kan memiliki hubungan dengan Indonesia. Mereka menetap dan menikah dengan orang Indonesia lalu menyebarkan agamanya. Kalau yang keempat, teori arus balik. Teori arus balik ini di mana orang Indonesia ini berperan aktif terhadap masuknya agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia. Karena orang Indonesia ini pergi ke India belajar agama Hindu-Buddha, lalu mereka kalau sudah memahami, udah kaltam, udah mengerti, mereka balik lagi ke Indonesia dan menyebarkannya gitu. Yulika, Saya bertanya dulu ya, Bu. boleh? Jadi kata Ibu tadi kan teori kesatria itu ada 1.000 prajurit yang datang ke Indonesia. Ya, betul. Nah, jadi pertanyaan saya, mengapa orang Indonesia menerima saja apa yang diajarkan oleh kesatria tersebut? Karena menurut menurut kesaksian pada teori kesatria, dia tuh kan para jurid kan dia tuh kayak proklamirkan diri mereka kayak aku nih paham agama Hindu-Buddha, kalian tuh harus ikut agama Hindu-Buddha tuh kayak gini. Nah, mereka diajarin. Kan dulu kan orang Indonesia belum memiliki pengetahuan tentang budaya luar gitu. Nah, jadi itu mereka kayak menerima aja gitu. Ada pertanyaan lagi? Tidak, Bu. Kita lanjut. Lalu seiring berkembangnya waktu, kan di Indonesia nih langsung berkembang agama Hindu-Buddha. Lalu mereka kayak mendirikan pemerintahan, kayak kerajaan. Mereka mendirikan kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha. Ada yang tahu apa aja kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia? Salah satunya aja ya, Bu. Boleh salah satunya? Kerajaan yang saya ketahui, kerajaan Kutai, Ya. Kertanegara, Ya. Sriwijaya, Ya. Stop, Ike. Majapahit, Bu. Ya. Tambahan dari apalagi Singosari. Ya. Sebenarnya tuh banyak kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Kayak ada kerajaan Bali, dia yang bentuk kecil-kecil, kerajaan Johor gitu. Tapi yang terkenal itu ada kerajaan Kutai, Sriwijaya, Majapahit, terus Singosari, Mataram Gunung gitu. Jadi siapa yang tahu
kerajaan apa yang paling terkenal, yang paling yang paling menonjol pada zaman Hindu-Buddha? Mataram itu. Ya, Mataram. Oke. Sriwijaya, Bu. Ya, kenapa? Kalau Mataram, Ya. mungkin karena lautnya pasukan lautnya kayak Ya. karena kan terkenal kan. Dia tuh sering melakukan ekspansi keluar Pulau Jawa. Iya. Bahkan kabarnya sampai ke Asia Tenggara. Jadi mungkin seperti dan pada masa Mataram juga dikenal Nusantara kan. Oh ya, itu Sumpah Palapanya Hayam Wuruk. Iya. Berarti Majapahit ya, Bu. Jadi dia tuh dulu tuh ada kerajaan besar, bahkan dijuluki Nusantara, jadi besar sekali. Memang wilayah cakupan pas pada masa kerajaan Mataram kuno tuh luas, apalagi pada masa Patih Gajah, rajanya Hayam Wuruk dengan Patih Gajah Mada. Mereka tuh kayak Hayam Wuruk memiliki Sumpah Palapa. Mereka ingin menyatukan wilayah Nusantara, semua itu wilayah kekuasaannya gitu. Kalau Sriwijaya, kenapa dia sangat terkenal? Karena kan posisi Sriwijaya itu strategis. Kemudian Sriwijaya kan sering didatangi oleh bangsa lain. Jadi Sriwijaya ini dijadikan tempat sebagai tempat perdagangan pusat perdagangan sama pusat pengajaran agama Hindu-Buddha. Jadi sangat terkenal gitu. Ada pertanyaan lagi? Sudah cukup? Kita lanjutin ya. Kita sekarang bicara pengaruhnya. Dulu kan pada masa praaksara, kepercayaan asli Indonesia kan apa? Kalau kepercayaan agak keagamaan ini Iya. Kayak percaya tentang orang nenek moyang, animisme. Iya, betul. Nah, kan pada masa praaksara mereka percaya animisme, dinamisme. Lalu kemudian pada masa Hindu-Buddha mereka tuh kayak percaya banyak dewa. Mereka tuh sekarang nyembah dewa-dewa gitu. Terus pada pola pemerintahannya pada masa praaksara kan dia masih primus inter pares, yaitu kepala suku. Siapa yang kuat dia yang menjadi kepala suku gitu kan. Nah, pada masa pada masa zaman Hindu-Buddha, mereka tuh mendirikan kerajaan gitu. Jadi yang dulunya kepala suku berganti menjadi kerajaan gitu, menjadi raja. Kemudian pada seni bangunan, Rika ada tahu pengaruhnya di Indonesia? Rika dulu ya. Candi, Bu. Ya, candi apa aja? Candi Borobudur salah satunya, Bu, dan Candi Prambanan yang sangat terkenal. Ya, Ika? Sama kayak gitu. Kalau Candi Borobudur itu dia peninggalan dari agama Buddha, tapi kalau Prambanan itu agama Hindu gitu. Terus lanjut pengaruhnya di bidang bahasa dan tulisan. Ada yang tahu bahasa kita dulu kan praaksara kita belum mengenai tulisan. Setelah masanya Hindu-Buddha, Sanskerta. ya pakai huruf Pallawa ya. Jadi itu pengaruhnya. Terus di Indonesia itu tuh juga sangat berkembang. Contohnya? Contoh apanya, Bu? Contoh bukti adanya tulisan itu. Oh, kayak di Tugu. Tugu apa? Tugu apa ya, Bu? Yang di Kutai. Tugu apa ya? Lupa, Bu. Yupa. Tujuh Yupa yang bertulisan bahasa Sanskerta pada masa itu pada abad ke-4. Nah, di situ letaknya di dekat kerajaan Kutai gitu. Ekonominya ada yang tahu? Ekonomi pada masa Hindu-Buddha. Kalau masa kerajaannya atau apa nih, Bu? Masa kerajaannya? Kerajaan tertentu Enggak, masih global gitu semua kehidupan ekonomi pada masa Hindu-Buddha. Perdagangan gitu. Ya, perdagangan. Terus agraris gitu. Betul. Agraris. perawatan, Bu. Iya, betul. Hanya kayak gitu. Soalnya seperti yang kita ketahui,
letak Indonesia ini sangat strategis dengan dikelilingi laut-laut kan. Jadi kayak mayoritas kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia itu mereka memiliki sistem kayak perdagangan di itu dengan wilayah lain gitu, kelautan gitu. Sampai sini ada pertanyaan? Ini bertanya soal Silakan. perbedaan Hindu. Jadi tadi pertanyaan Yulika apa tadi? Yang duluan masuk tuh Hindu. Oh, yang duluan masuk ke Indonesia itu Hindu dulu apa Buddha dulu? Nah, menurut penelitian dari orang-orang, dari para sejarawan, kayak belum bisa gitu dipastikan antara Buddha dulu apa Hindu dulu yang di Indonesia gitu. Soalnya kalau menurut sumber yang relevan, Hindu Buddha itu kayak masuknya bersamaan, yaitu pada 5 Masehi. Biar lebih jelasnya, nanti Ibu kirim ke Yulika ya artikel tentang Hindu Buddha di Indonesia biar lebih jelas. Nanti bisa di-share ke teman-teman. Ada lagi pertanyaan? Tidak, Bu. Baiklah, mungkin sampai di sini pelajaran kita hari ini. Kalau nanti masih ada pertanyaan-pertanyaan bisa ditanyakan ke Ibu melalui WA ya. Nanti di WA ke ketua kelas baru dikirim ke Ibu. Ya, Baik, Bu. Terus materi kita selanjutnya besok tentang kerajaan Islam. Jadi tolong dipelajari biar kita bisa belajar. Sekian dari Ibu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.